Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, memancarkan pesona dan keindahan melalui setiap pulau yang menyatu dengan lautannya. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menawarkan keanekaragaman budaya, alam, dan kehidupan laut yang tiada tara. Sebagai negara kepulauan, 2/3 dari wilayah Indonesia didominasi oleh perairan, sehingga bukan menjadi hal yang umum lagi jika transportasi laut menjadi sarana yang penting guna mempermudah hubungan antar pulau di wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu, Indonesia telah mengandalkan transportasi laut sebagai tulang punggung konektivitas antar pulau. Aktivitas pelayaran kapal, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan melintasi lautan, transportasi laut tidak hanya menghubungkan antar pulau, tetapi juga membuka pintu gerbang perdagangan. Selain mengantarkan penumpang, kapal-kapal juga mengantarkan berbagai barang dari hasil pertanian hingga produk manufaktur. Inilah yang kemudian menjadikan laut sebagai sarana serta jalur distribusi yang sangat penting. Untuk itu, adanya aktivitas pelayaran serta perdagangan kapal tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pelabuhan. Pelabuhan menjadi salah satu gerbang penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, pelabuhan juga sangat berperan penting dalam menunjang aktivitas pembangunan nasional. Di Indonesia terdapat 5 pelabuhan utama sebagai penunjang ekonomi. Di antaranya ada Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Soekarno-Hatta, dan juga Pelabuhan Sorong. Di timur Jawa Dwipa, berdiri dengan megah sebuah pelabuhan yang menyimpan banyak sekali jejak sejarah. Tanjung Perak Surabaya menjadi pelabuhan terbesar dan tersibuk nomor 2 di Indonesia setelah Tanjung Priok Jakarta. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pusat kegiatan logistik sekaligus penyedia infrastruktur modern yang mendukung adanya arus orang dan barang. Pada tahun 1898 itu persoalan kredit yang ada di Pelabuhan Kalimus itu terjadi luar biasa, kekurangan gudang, kapal-kapal tertunda untuk pembongkaran dan lain-lain. Maka itu diputuskan melalui rapat-rapat ya dengan instansi-instansi terkait sehingga diputuskan untuk dibangun, diperbesar yang letaknya di pantai. Ya, jadi letaknya berbatasan dengan laut langsung, bukan melalui sungai. Nah, pada tahun 1811 ya, itu dimulai pembangunan itu. Pembangunan itu dimulai karena memang situasi dan kondisi dari perdagangan dan pelayaran di Pelabuhan Surabaya sudah tidak memenuhi syarat, apalagi kalau mau dikatakan sebagai pelabuhan internasional. Pelabuhan ini menjadi motor penggerak ekonomi, serta memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan industri dan juga perdagangan. Awal mula berdirinya Tanjung Perak tidak dapat dilepaskan dari adanya aktivitas perdagangan yang ada di Sungai Kalimas, sungai kecil yang berada di bagian utara kota Surabaya. Pelabuhan Kalimas terletak di bantaran Sungai Kalimas, tepatnya dari Muara sampai sekitar Willemstraat, atau yang sekarang dikenal sebagai kawasan Jembatan Merah. Pada abad ke-19, daerah ini ramai akan aktivitas perdagangan. Sebelum adanya Pelabuhan Tanjung Perak,
Segala aktivitas yang berkaitan dengan transportasi laut dan perdagangan berpusat di Kalimas. Kalimas pada waktu itu sudah menjadi pusat lalu lintas laut yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal uap kecil atau perahu layar dari berbagai pulau yang ada di Hindia Belanda. Aktivitas ini membuat wilayah Kalimas menjadi kawasan yang begitu ramai, sehingga dibangun pemukiman di pinggir sungai untuk mempermudah segala aktivitas. Keberadaan Kalimas sebagai pelabuhan di Surabaya ini setidaknya bertahan hingga awal abad ke-20. Karena letak Surabaya yang strategis, pemerintah kolonial Belanda melalui keputusan Jenderal Van Imhoff berhasil menjadikan Surabaya sebagai penguasa Jawa bagian timur atau Hessengeberg in den Oosthoek. Dari sinilah muncul wacana bahwa Surabaya akan dijadikan sebagai pelabuhan utama. Wacana ini muncul pada tahun 1907 ketika Raad van Nederlands-Indië atau Dewan Perwakilan Hindia Belanda memberikan usulan kepada Gubernur Jenderal agar Surabaya diberikan pelabuhan yang lebih baik. Seorang insinyur Belanda yang lain, yakni W.B. van Hoor, juga mengusulkan hal yang sama, yakni suatu rancangan pelabuhan yang lebih realistis. Berdasarkan saran dari Profesor Dr. Krauss dan G.J. de Jong, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memulai merealisasikan pembangunan pelabuhan pada tahun 1910. Keberadaan Tanjung Perak sebagai salah satu pelabuhan terbesar tidak dapat dilepaskan dari latar belakang wilayah Jawa Timur yang subur, serta letaknya yang strategis sebagai tempat perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi Surabaya pada awal abad ke-20 yang menjadi titik sentral dari jaringan pelayaran serta perdagangan yang meliputi seluruh kepulauan Hindia Belanda. Kedudukan Surabaya sebagai pusat perdagangan pada periode itu dikatakan melebihi Batavia, baik dalam segi ekonomi maupun skala nilai perdagangannya. Komoditas, kalau yang masuk ke Tanjung Perak itu kebanyakan barang-barang manufaktur, ya barang-barang jadi. Kemudian ya mesin, tekstil, peralatan, pabrik, ya. Kemudian kalau yang diekspor dari pelabuhan Tanjung Perak itu terutama itu gula, ya, terutama gula. Ya, di samping itu ada bahan-bahan lain produk Indonesia yang dibutuhkan di pasar internasional yang dijadikan barang perdagangan melalui pelabuhan Tanjung Perak. Ya, tetapi kita yang utamanya adalah gula. Jadi Tanjung Perak itu merupakan pelabuhan terbesar ya dalam hal ekspor gula. Ya, untuk impornya hampir sama kayak Batavia, kemudian Semarang, ya Makassar, itu hampir sama, semuanya barang-barang manufaktur yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan dan di wilayah hinterland. Pelabuhan Tanjung Perak, sebagaimana pelabuhan-pelabuhan lain di Jawa, juga memiliki permasalahan utama, yakni pendangkalan alur pelayaran. Selain pendangkalan, meningkatnya arus lalu lintas perdagangan di Pelabuhan Tanjung Perak menyebabkan arus barang terus mengalami kenaikan. Semakin ramainya arus transportasi, maka fasilitas tempat berlabuh pun tidak memadai lagi. Masa jaya untuk yang tahun 925 sampai pemerintah kolonial Belanda berakhir, maksudnya Jepang ya, itu kira-kira ya sekitar tahun 35 ya, itu puncaknya di situ. Karena setelah krisis selesai tahun 30 ya di Surabaya itu antara tahun 20 sampai tahun 30 itu selain krisis itu juga diliputi dengan pemberontakan PKI, komunis dan seterusnya yang mengaitkan dengan aktivitas orang-orang yang bekerja di pelabuhan. Ya itu juga cukup mengganggu. Tapi di dalam data statistik, kalau Anda baca statistik
statistik Skipvaart and Handel Nederlands Indie, ya, itu data itu naik, ya, sejak tahun 25, sejak selesai itu, ya, kemudian naiknya tidak begitu banyak, ya, puncaknya ya sekitar tahun 35 sampai tahun 37. Selain hambatan tersebut, terdapat juga hambatan lain seperti waiting time. Waiting time merupakan kondisi di mana ketika kapal yang akan masuk ke pelabuhan harus menunggu bantuan pandu dan kapal tunda. Ada berbagai faktor kemungkinan yang dapat mempengaruhi cepat dan lambatnya waiting time. Kemungkinan pertama yaitu kecepatan kapal tersebut, dan kemungkinan kedua adalah kecepatan bongkar muat atau berth time. Ketika berth time suatu kapal terlalu lama, menyebabkan dermaga menjadi penuh, sehingga mengakibatkan kapal harus melakukan antri. Kondisi inilah yang membuat Gubernur Jenderal memutuskan untuk memberikan anggaran sebagai persetujuan dari kegiatan untuk memperbaiki pelabuhan agar lebih memadai. Menjelang akhir masa kolonialisme Belanda, pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya berhasil mengubah kondisi sekitar Tanjung Perak. Sepanjang tahun, pemerintah kolonial telah banyak melakukan pembangunan besar-besaran, baik itu pembangunan fisik maupun infrastruktur di dalam area pelabuhan. Jepang dalam melakukan ekspansi ke Hindia Belanda pada tahun 1942 bergerak dengan kekuatan angkatan laut yang besar. Jepang bersandar pada kapal-kapal perang dan maskapai pelayaran Jepang sendiri. Akan tetapi, untuk melakukan mobilisasi, jumlah kapal Jepang sangat terbatas, sehingga Jepang membentuk sebuah departemen yang dinamakan Departemen Perkapalan atau Zoshin Kokyu. Dinamikanya adalah dinamika menuju ke merosotan. Baik kemerosotan dari sisi fisik maupun kemerosotan dari sisi economical aspek, ya. Dari physical aspek, Tanjung Perak itu banyak mengalami kerusakan dan kehancuran ketika ya diserang dan dibuang oleh Jepang, ya. Sehingga perdagangan berhenti semuanya, kemudian fasilitas-fasilitas pelabuhan itu menjadi kacau balau dan kapal-kapal tidak mau di situ lagi, dan dimulai Perang Dunia Kedua. Dan ketika dimulai Perang Dunia Kedua, Jepang menjadi salah satu negara penting yang ada di Asia Tenggara yang bermusuhan dengan tentara sekutu. Nah, oleh karena itu secara fisik pelabuhan itu mengalami kemerosotan yang luar biasa. Nah, secara ekonomi itu juga demikian, karena Jepang mengatur bahwa barang-barang yang boleh didatangkan melalui pelabuhan Surabaya itu barang-barang untuk kepentingan perang Jepang. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam bidang pengoperasian kapal, bulan April tahun 1943, pemerintah Jepang menyelenggarakan kursus singkat tentang bidang pelayaran. Tempat kursus tersebut berlokasi di Jakarta. Mereka yang lulus kursus ternyata wajib bekerja pada kapal milik Jepang. Mereka yang lulus ujian tulis dengan baik akan dinaikkan jabatannya sebagai juru kemudi. Setelah berjalan 1 tahun, akhirnya Jepang membuka sekolah pelayaran yang dibagi menjadi 2, yakni sekolah pelayaran rendah dan sekolah pelayaran tinggi. Sekolah pelayaran rendah berada di Jakarta dan Sumeneb, sedangkan sekolah pelayaran tinggi berada di Jakarta, Semarang, Tegal, dan Cilacap. Tujuan dari dibukanya sekolah pelayaran adalah untuk menghasilkan tenaga ahli dalam mengisi posisi nahkoda dan masinis. Kebijakan ini dibentuk
agar bisa membangkitkan kembali karakter kemaritiman orang-orang Indonesia. Pada akhir masa pendudukan Jepang, ya, tahun 45 itu terjadi hal yang yang penuh dengan ketidakpastian. Pengelolaan juga menjadi semakin melulu diarahkan untuk mempertahankan pelabuhan ya dari serangan sekutu. Nah, ketika akhir pemerintahan Jepang menyerah 15 Agustus, dibom Hiroshima dan akhirnya Jepang menyerah itu, pelabuhan sudah tidak ada aktivitas yang berarti karena semuanya sedang dalam proses pergantian. Bulan Maret, bulan April, Mei itu proses pergantian penyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu. Ya, dan sekutu itu mencoba untuk menerapkan status quo dan mau menyerahkan kembali ke Belanda kan, karena diikuti oleh tentara Belanda, orang-orang Belanda, dan akhirnya membentuk nikah. Ya. Nah, pelabuhan itu yang sudah porak-poranda itu ditambah dengan perang antara arek-arek Surabaya dengan pasukan Inggris, ya. Jadi Anda bisa membayangkan tahun 45 Maret itu Jepang kalah, kemudian April, Mei, Juni, Juli itu ketidakpastian, ya. Kemudian Agustus kita merdeka, ya, Agustus merdeka, September pasukan Inggris, pasukan sekutu datang, kemudian terjadi insiden Malabi itu tidak bisa diselesaikan oleh Bung Karno, maka terpaksa tanggal 10 November batas akhir penyerahan senjata oleh arek-arek Surabaya kepada Inggris tidak dipenuhi, maka terjadilah pembumihangusan kota Surabaya oleh pasukan Inggris dari darat, laut maupun udara. Nah, itu pelabuhannya juga dihancurkan oleh Inggris. Ya, terkena akibat peperangan-peperangan itu, meskipun itu bagian kecil. Bagian besar ada di kota, di gedung-gedung, di pabrik-pabrik itu yang diserang terus sama sekutu, ya. Tapi bahwa ketika Inggris masuk ke sini, ya, kemudian terjadi perang Surabaya, itu juga pelabuhan Surabaya semakin menjadi ajang peperangan, ya, sehingga otomatis ya pada tahun 45 sampai 46 gitu, ya, itu pelabuhan Surabaya tidak menjadi pelabuhan yang normal, ya, kecuali hanya untuk ajang dan untuk kepentingan perang.